pasang kabar, oh iya betul, ya udah pinjam aja, gak ada jaminan. Tapi harus ada catatan bahwa itu bergerak hal-hal yang basic need. Betul. Kebutuhan dasar masyarakat. Iya. Tapi ketika kita mendirikan sebuah perusahaan tidak bergerak di basic need, kan gitu kan, ini berbahaya juga. Iya. Nah, kalau terjadi dalam proses itu. Gini, artinya kan tadi Bung katakan bahwa pemerintahan harus good governance. Master dari good governance adalah partisipasi tadi kan, transparansi, accountable. Tapi good governance itu berbanding lurus dengan clean government. Oke lah, prinsip 10 prinsip di jalan, tapi tidak clean governance. Clean governance apa? Pemerintahan yang bersih. Ya kalau duitnya juga diambil juga, dicomotin juga, dikorupsi gimana? Artinya pemerintahan bersih berarti kan pemimpin masih kuat. Ya, artinya tegas. Ya. Kalau Ya kan? ketegasan itu perlu. Cuman bukan berarti otoriter. Tidak, karena di dalam PP nomor 6 yang hasilkan tadi saya bilang, figur kepala daerah, wakil kepala daerah yang kemampuan inovasi. Apa ini? Terobosan. Iya. Tapi otoriter itu sebetulnya begini menurut saya ya. Iya. Kalau tiran itu kan orang menghentikan dirinya sendiri. Tapi bagaimana kalau tiran putih? Otoriter putih. Otoriter putih itu dia sangat tegas dalam memberikan sebuah kebijakan untuk kepentingan rakyat, bukan dirinya. Ini menarik. Juga, kan? Ada kontra otoriter putih ini. Ini istilah jurnalis ya. Biasalah. Hukum nggak kenal itu. Tukang bikin istilah begitu kan dia. Ini menarik banget. Ya, waktu tersingkat. Mungkin perlu dipertegas lagi. Ini tadinya bahwa ada istilah otoriter putih dan sebagainya. Ini kan juga bisa mengkhawatirkan juga ada semacam pemasukan politik, bisa menimbulkan kreativitas masyarakat akan terhambat. Akibatnya konsep pemberdayaan masyarakat yang dikatakan tadi ini akan terbengkalai. Gimana Anda melihat? Ya, saya tidak ingin bicara soal otoriter putih ya, karena itu belum jelas kosakatanya sebenarnya. Bahasa jurnalis. Ya, saya lebih cenderung ke good governance. Good governance itu artinya tadi clean governance, harus ada figur yang kuat. Figur yang kuat, yang komitmennya juga kuat. Artinya dia betul-betul, kalau dibilang anti korupsi, ya anti korupsi. Dia harus mau itu. Dan dia sendiri nggak korupsi. Ya kan? Ini persoalannya untuk mencari satu parameter pemimpinnya komitmen semacam itu yang sulit ini. Nah, itu persoalannya. Ketika orang calon pejabat apa sih bentuknya, semua mengatakan saya punya komitmen. Satu rumus saja. Pemimpin yang mau dipimpin. Ya. Dipimpin dengan apa? Dengan suara hatinya. Ya. Ya. Jadi bukan outer, inner journey, keluar dari dalam. Iya. Iya kan? Ya, rumus saya katakan rumusnya bukan 212, tapi 213. Lihat dengan matamu fakta yang terjadi di Kalimantan Barat, kemiskinan, ini angka rendah, berpikir dengan otakmu, ketika bertindak dia meminta dengan suara hati. Iya, dan itu tapi kalau rumusnya terjadi 212, iya. Apa? Gurunya gendeng, muridnya gendeng. 212 kan hampir sabun. Dan semua lakukan perlu ada pertanggung Nah, itu. Pertanggung jawab pun bukan hanya pada rakyat, kepada yang maha kuasa tentunya perlu. Iya, makanya nah, kalau pemimpin yang memiliki konsep tadi akan lebih kecerdasan emosional, intelektualnya juga jalan, spiritualnya juga jalan. Artinya tiga itu jalan, ya kan itu. Karena itu universal menurut saya. Iya. Saya kira gini, sebagus apapun konsep pembangunan dibikin, kalau pemerintah tidak jujur, korupsi dan sebagainya, itu pasti sulit. Apapun. Bung, terakhir Bung ya. Iya, silakan. Anda pasti ingin menutup 1 menit saja. Ya. Anda tahu Bung, saya pernah menghitung. Iya. Ya kan? 1 hektar tanah di Kalimantan Barat, kalau bayar ke rakyat paling hanya 1 juta. Tetapi rumusannya bagaimana membuat roti goreng yang dibuat oleh rakyat hanya dijual 500 rupiah, tapi kita jual oleh sebuah produk, kita sebut saja semacam daging donat, dia bisa jual 2.500. Tanah ini yang tadinya 1 juta, kita bisa bungkus dalam sebuah sistem, maka harganya menjadi 5 juta. 5 juta, kalikan dengan jumlah masyarakat tadi, taruhlah 2,5 juta hektar, maka dia menjadi 25 triliun harga aset itu. Kalau harga aset ini yang mikir rakyat menjadi equity dari Kalbar Incorporation, apa yang terjadi Bung? Bahwa Kalbar Incorporation bisa meminjam pinjaman kepada bank senilai 75 triliun. 75 triliun sekarang ada di Kalbar, mau bangun apa Kalbar? Apalagi kalau di hukum artinya harus ada sebuah produk hukum. Nah, kemitraan misalnya, ya. Payung hukumnya diciptakan di situ. Ya. Apalagi obligasi daerah sudah dibenarkan. Itu, ya. Nah, itu yang saya maksud tadi, pemimpin yang jenius. Baik. Tinggal cari aja di antara 4 itu. Kayak Indonesia Idol ya. Iya. Indonesia Idol kan dari 500 menjadi 4 ya. Betul, betul. Baik, terima kasih. Kan? Ya. Baik, terima kasih Bung Sabari, Bung Lukman dan Bung Triman. Ya, mudah-mudahan Kalimantan ini
Kalimantan Barat ini bisa akan lebih maju lagi tentunya. Amin. Ya, Amin. Untuk mengkaji Kalimantan Barat ini tentu tidak cukup waktu kita yang 1 jam Betul, ini. betul. tentunya. Iya. Ya, barangkali kita bisa ketemu lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Pemirsa sekalian, demikianlah dialog TVRI kita yang membahas tentang merekonstruksi Kalimantan Barat. Pemirsa, tentu sekali lagi kami katakan bahwa kami tidak akan menyimpulkan apa-apa dalam dialog ini, tapi paling tidak ini sebuah referensi bagi masyarakat Kalimantan Barat untuk melihat ini loh Kalimantan Barat ini. Dan tentunya maju atau mundurnya Kalimantan Barat sangat tergantung dari kita semua, rakyat Kalimantan Barat, untuk menentukan sikap pada saat-saat menentukan pemimpin kita. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Herman Hopi, sampai jumpa.